Ya, timnas Indonesia memang harus menelan pil pahit setelah dikalahkan 0-4 oleh Jepang dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia di GBK. Dan selanjutnya, timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan laga ini jelas seperti laga hidup mati untuk skuad Garuda. Dan untuk membahas ini sudah bersama kami mantan pelatih timnas Indonesia Nil Maizar dan juga pengamat sepak bola Akmal Marhali. Assalamualaikum, selamat sore Bang Nil dan juga Bang Akmal. Selamat sore. Ya, salam sepak bola. Terima kasih semuanya sudah bergabung. Mungkin saya ke Bang Nil terlebih dahulu. Kita tahu bahwa hasil semalam memang bukan hal yang kita harapkan. Kita tahu juga bahwa di segala sisi Jepang memang lebih unggul dari kita. Sebelum kita bicara potensi dan peluang selanjutnya, bagaimana Bang Nil melihat evaluasi semalam? Apa yang menjadi highlight dari Bang Nil? Highlightnya memang kompetensi pemain Jepang luar biasa. Oke. Dia mempunyai cara bermain bola sepak bola itu modern bolanya ada kelihatan. Dia punya speed. Dia bakat yang sangat luar biasa. Memang kita ketinggalan, tapi hasil ini jangan membuat kita sedih karena level dia udah 6 kali 7 kali ikut Piala Dunia. Kita belum pernah ikut Piala Dunia kan. Kita belum pernah juara Piala Asia. Jadi kita bangga juga dengan bisa menghadapi Jepang sampai menit ke-30 kita masih bisa menahan beliau, menahan Jepang. Kita tidak perlu sedih. Cuma kedepannya bagaimana menghadapi Australia menang. Oke, ini sikap optimis memang harus terus dijaga ya Bang ya, karena masih mungkin ya untuk banyak hal, termasuk nanti kita lawan Arab Saudi. Nah kalau saya ke Bang Akmal, kalau sebelum kita bicara peluang ya selanjutnya, kita tahu semalam juga lumayan gregetan ya, banyak kesempatan sebenarnya ya, banyak kesempatan yang harusnya bisa dimaksimalkan. Termasuk kalau kita bicara kesalahan, ini kesalahan yang sedikit saja ini pasti akan dieksploitasi oleh lawan dan ini yang terjadi banyak sekali semalam. Bagaimana Anda melihat pertandingan semalam, Bang Akmal? Ya, kalau kita lihat semalam memang gaya bermain dari Jepang agak berbeda ketika mereka bermain di Piala Asia ya. Ketika kita kalah 1-3 di Piala Asia, mereka main dengan high pressing, melakukan pressing yang sangat ketat kepada para pemain Indonesia sehingga tidak bisa mengembangkan permainan. Namun demikian di pertandingan kemarin pelatih Hajime Moriyasu memang kelihatan sejatinya mereka itu melakukan analisa yang cukup baik kalau menurut saya, di mana Hajime tahu bahwa para pemain Indonesia yang tampil saat ini agak berbeda dengan pemain ketika di Piala Asia dengan tambahan pemain-pemain baru seperti kiper Martin Pas, kemudian Kevin Perdom, ada juga Jai Ice, termasuk di kanan Kevin Dick, termasuk di tengah Tom Hay dan juga Nathan Choaon serta Horas Mangun. Mereka bermain 15 menit awal justru melihat lebih bertahan atau memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk melakukan penyerangan sehingga kita punya kesempatan sampai 3 kali untuk mencetak gol tapi tidak bisa dimanfaatkan. Setelah itu Jepang setelah mempelajari gaya bermain Indonesia kemudian mereka langsung menemukan celahnya dan itu menggambarkan memang kelas Jepang di atas Indonesia. Mereka tahu kapan waktunya untuk mencetak gol. Tapi yang menarik menurut saya catatan yang bisa saya berikan adalah 4 gol sejatinya yang dicetak Jepang itu lebih karena kesalahan dari kita sendiri. Yang pertama adalah ya bunuh diri dari Justin Hubner. Ini adalah bunuh diri kedua dari Justin Hubner karena sebelumnya ketika kita kalah 1-3 di Piala Asia itu juga 1 golnya bunuh diri Justin Hubner dan 2 golnya Ueda ketika itu. Kemudian gol yang kedua kan dari kesalahan kiper Martin Pas, juga gol 3 dan keempat. Jadi menurut saya banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari Jepang walaupun kalau bicara sejarah ini adalah sejarah kekalahan terbesar kita dari Jepang di kandang. Karena sebelumnya memang kita pernah kalah 6-0 dari Jepang pada 1976, tapi ketika itu di Piala Kemerdekaan, atau kemudian kita kalah 0-5 di kualifikasi Piala Asia pada 1989, tapi 0-5 itu dikalahkan ketika kita main di Jepang. Ketika kita main di GBK, kita imbang mereka 0-0. Nah, yang terakhir, kesalahan 0-4 ini mengulang kekalahan kita dari Jepang pada 31 Mei 1979 ya, dengan skor yang sama. Artinya Jepang
kalau bicara ranking mereka memang di atas Indonesia, tapi seharusnya kalau menurut saya ya, dengan materi pemain yang kita datangkan saat ini, dengan berlabel pemain-pemain yang tampil di Eropa, harusnya kita bisa memberikan perlawanan. Dan saya melihat ada beberapa misteri strateginya Coach Sintayong ya, di mana misalnya di bangku cadangan saya agak heran kenapa misalnya Eliano Reinders tidak dimasukkan di line up, kemudian juga Ramadan Sananta tidak dimasukkan di line up, Egy Maulana Fikri yang punya naluri menyerang tidak masuk di line up, sehingga ketika kita ketinggalan dalam pertandingan ini, kita tidak punya opsi banyak untuk memberikan tekanan kepada Jepang. Sebagai contoh, baik, Bang Akmal. Ketika Yakob Sayuri harus tarik keluar, penggantinya Pratama Arhan yang biasa main di kiri, kemudian main di kanan. Baik, Bang Akmal. Kita dapat poinnya. Saya menarik tadi, kalau menyambung dari yang Anda sebutkan bahwa ini ya 4 gol akibat kesalahan sendiri sebenarnya. Plus juga harusnya juga ini kan label pemain Eropa, naturalisasi kita harusnya juga bisa memberi tekanan. Nah, saya ke Bang Nil, kalau kita bicara timnas ini kan ibaratnya tim baru ya Bang, karena mereka datang dari beragam individu dan beragam klub seperti itu, dan waktu berkumpul tim nasional ini juga kurang, dan laga-laga persahabatan sejak putaran kedua kualifikasi untuk bereksperimen ya dengan para pemain tim ini juga minim. Bagaimana Anda melihat bahwa ada hal yang di sini perlu diramu lagi, bahwa kualitas individu sangat bagus, tapi kalau bicara when it comes to collaboration tim seperti itu, mereka keteteran, dan terbukti semalam bahwa harusnya punya amunisi yang lebih, tapi kesalahan-kesalahan kita bikin sendiri. Gimana Bang Nil? Ya, begini, itu sangat menunjukkan juga keutuhan. Sebenarnya tim ini kan punya quality player yang cukup bagus. Ya. Kevin Gates misalnya, ada Tom Hai, ada Nacho, ada James. Itu kan punya kualitas individu yang sangat luar biasa. Tapi cuma memang saya nggak tahu sampai menit ke-30 cukup bagus. Pertama, kedua, kesalahan gol dari dari Martin Press ketika dia passing, gol keempat, nampaknya perlu kebersamaan tim ini lagi, karena dibandingkan Jepang kan timnya udah lama, betul, bersama dan tidak datang seperti Kevin Dick yang baru datang dan langsung main, kan bukan itu tim Jepang. Mereka sudah berlatih lama, sudah ikut di Piala Asia juga, dan ikut di kompetisi Liga Eropa yang sangat luar biasa seperti di Liverpool dan sebagainya. Jadi memang pertanyaan ini memang perlu kita bertanya juga kepada Sintayong. Karena itu bersama sebenarnya kualitas itu luar biasa. Betul Bang Nil. Kebersamaan harus dapat. Karena cuma kumpul 3 hari misalnya, apakah bisa dia menampilkan permainan yang sangat luar biasa? Sebenarnya bisa, tapi mungkin karena gol pertama yang kejadiannya di luar dugaan dan gol kedua yang dilakukan oleh Minamino membuat mereka sedikit down. Nah itu. Baik. Menurut saya kita lihat situasinya seperti apa, dan itu mungkin si FA tahu apa kelebihan dan kurang tim ini. Tapi yang penting kita berharap di tanggal 19 nanti melawan Arab Saudi semuanya ada berubah dan kita bisa menang, dan itu membuat kita lebih bisa. Baik, saya ke Bang Akmal. Sama Bang, ketika kita bicara bahwa kualitas individu yang tadi label Eropa dan semuanya ya harusnya punya tekanan yang lebih. Tapi ketika kita bicara timnas, sejatinya ini kan tim yang sangat baru. Kalau kita lihat Jepang, mereka sudah biasa berkumpul ya. Jadi tidak perlu membangun chemistry dengan intens. Tapi berbeda dengan timnas. Anda melihat plus juga laga-laga persahabatan setelah kualifikasi kedua minim. Apakah ini juga poin yang harusnya bisa jadi pertimbangan Bang Akmal untuk STY dan PSSI? Ya ini kan menurut saya sepak bola global sekarang sudah agak berbeda dengan sepak bola mungkin di era 80-70-an ketika kemudian para pemain harus berkumpul bersama-sama dalam waktu yang lama. Karena agenda pertandingannya juga tidak begitu banyak. Tapi sekarang kan hampir semua negara, entah itu kompetisi domestik atau kemudian kita tim nasional sangat ketat sekali. Sehingga kemudian memang waktu bertemunya sangat terbatas. Tapi permasalahannya adalah ini kan semua pemain pilihan dari Coach Sintayong. Sintayong yang kemudian memilih pemain yang menurut saya ini adalah pemain yang bisa menjalankan semua skema permainan yang akan diterapkan oleh Sintayong. Sehingga sebenarnya
harusnya untuk bicara chemistry tim nasional ini kan bukan tim nasional usia muda, ini tim nasional senior. Harusnya memang sudah diantisipasi sejak awal bagaimana kita akan berhadapan dengan tim nomor 1 Asia ya, Jepang. Memang kalau bicara skor kita lebih baik dari yang didapat oleh Cina kalah 0-7, kemudian lebih baik dari Bahrain yang kalah 0-5, tapi kalah 0-4 di kandang dengan materi pemain yang ada saat ini menurut saya itu agak, walaupun bicara peringkat kan kita peringkatnya memang jauh ya, 30-15. Tapi kan materi pemain kita ini adalah materi pemain yang didatangkan yang rata-rata semua membela klub-klub besar. Jay Inces di Serie A, kemudian ada Verdong di Belanda, termasuk Kevin Ditch. Nah, tinggal bagaimana pelatih ini melihat potensi pemain satu persatu untuk kemudian bisa memainkan strategi yang bisa diterapkan. Kalau saya melihat sejauh ini adalah Sintayong strateginya compact defense counter attack. Mungkin kalau untuk berhadapan dengan tim yang seperti misalnya level Vietnam dan sebagainya, mungkin itu agak lebih mudah. Tapi ini lawan yang dihadapi adalah Jepang. Dan pertahanan kita atau compact defense kita menurut saya terlalu dalam, sehingga kemudian Jepang dapat dengan leluasa untuk masuk langsung ke pertahanan. Saya pikir ini bagian yang harus dievaluasi oleh Coach Sintayong ke depan untuk berhadapan dengan Arab Saudi, karena menurut saya Arab Saudi yang berbeda dengan Arab Saudi yang ketika ditangani oleh Roberto Mancini. Seperti halnya kenapa berbeda ya? Baik Bang Akmal, kita tahan dulu. Nah, sebelum kita lanjutkan, ini ada paket berita yang juga jadi perbincangan ya dari semalam. Bagaimana kita tahu bahwa usai kalah dari timnas Jepang, Ketua Umum PSSI ini Erick Thohir juga meminta langsung kepada skuad Garuda untuk tetap optimis dan tidak menyerah. Dalam unggahan sosial medianya, Erick menyebut dirinya siap mundur sebagai Ketua Umum PSSI jika para pemain tidak percaya dengan proyek timnas. It's my responsibility. So we still together. Kesempatan bagi Morita dan Daichi Kamada terlepas. Dan akhir dari persaingan, tentunya perjuangan sudah dipertunjukkan. After the match, I meet the media. They're all outside. What I say to them is my responsibility as the president of the federations. All the result we have. I bring the coach, I bring all the players to believe in the projects. The question, do you all still believe in this project? Do you still believe on me as a leader? Because otherwise, I'm willing to step down. I'm willing to stepping down as the president of Indonesian Football Federations because it's my responsibility. So we still together? Yes. We have 5 matches, 3 homes, 2 away. We need 9 points to be number 3 or number 4, even number 4. So tonight, I want every individual in this room to review what went wrong. If you want to be, stay as a team. Oke, tadi bagaimana ya Bang Erick Thohir mencoba memotivasi melalui kalimat-kalimatnya, dan menarik bagaimana beliau menyebutkan, do you still believe in me and I'm willing to step down. You know, kalau kita bicara mengenai motivasi dan juga mungkin komentar ya. Ini menjadi highlight dari banyak orang juga. Kalau saya ke Bang Nil, sebelum ke Bang Akmal ya, Bang Akmal tahan dulu. Bang Nil, apa ini maknanya? You know, silakan. Iya, kan Pak Erick bilang dia bertanggung jawab dengan ini. Saya pikir dia harus bagaimana ke depan harus terjadi nanti, dan kita ada punya kesempatan di musim dan poin, yaitu harus di ultimatum kayak gitu tim nasional ini, karena dalam keadaan begini mereka jangan menyerah gitu. Jangan menyerah. Tandingan kita melawan apa namanya, melawan Arab Saudi, melawan Australia, melawan Jepang, kan begitu. Walaupun peluang kita tidak terlalu besar, tapi yang penting di depan kita harus menang pertandingan melawan Arab Saudi. Jangan kita menyerah dengan keadaan ini. Harusnya kan begitu. Saya setuju dengan itu, Pak. Karena kalau kita menyerah, kita bisa pasti kalah. Kenapa kita menyerah? Ini
Ya normal lah kalau 4-0, 5-0, 6-0. Ekspektasi kita kan terlalu tinggi sekali kita masuk Piala Dunia. Masalahnya kan di situ. Baik. Itu masalahnya. Gitu. Jadi walaupun dengan pemain yang sudah naturalisasi, diaspora udah pemain di Eropa, udah semuanya telah bermain di Liga Eropa. Ya ini kenyataan yang harus bagi ada sesuatu yang harus kita perbaiki di tim. Orang yang bisa memperbaiki tim adalah Sintayong. Dia yang tahu situasi tim seperti apa, dia tahu pemain kita seperti apa, kan dia yang memilih. Nah, kita serahkan kepada Sintayong bagaimana beliau sebagai head coach memperbaiki tim ini secara utuh, baik dalam bertahan, baik dalam menyerang, transisi dari dalam bertahan, transisi dari bertahan menyerang, sehingga ketika menghadapi Arab Saudi, tim ini sudah berubah utuh dan bisa memenang pertandingan. Itu yang penting, Bang. Jadi kepercayaan itu akan kembali. Gitu, Ya. Kalau saya ke Bang Akmal sama, do you still believe in me unless I'm willing to step down? Bagaimana Anda melihat ini? Ya, ini sebenarnya ungkapan perasaan Pak Erick Thohir ya mewakili sebenarnya publik sepak bola Indonesia. Artinya Pak Erick ingin menyampaikan bahwa saya sudah melakukan apa yang semua diminta, termasuk menghadirkan pemain-pemain diaspora dalam waktu yang sangat singkat, seperti yang diminta oleh Coach Sintayong. Saya melihatnya pesan itu disampaikan sebenarnya kepada pelatih. Saya sudah berikan semua dengan biaya yang sangat mahal, tentunya dengan dengan kecepatan yang sangat luar biasa dari pemerintah juga. Nah, sekarang dengan hasil yang seperti ini ya wajar kalau Ketua Umum PSSI kecewa, karena masyarakat juga kecewa. Kita kan juga punya ekspektasi tinggi karena pemain-pemain yang dihadirkan ke Indonesia kan ini ramai yang dibicarakan adalah pemain-pemain yang bisa dibilang kelas Eropa semua. Jadi sebenarnya ini yang pesan ini kalau menurut saya ya pesan ini disampaikan kepada Coach Sintayong, ayolah dengan pemain yang seperti ini kita harusnya bisa lebih baik. Kenapa saya katakan itu? Saya melihat permainan Indonesia melawan Jepang kali ini tidak lebih baik ketika kita kalah 1-3 di Piala Asia. Meskipun di Piala Asia ketika itu pemain-pemain yang dihadirkan masih sebatas Jordi Amat, kemudian Sandy Walsh, Sen Patinama, di tengah Ivar Jenner dan Justin Hubner plus Rafael Strijk. Baru hanya 5 pemain. Sekarang kita sudah punya 7 pemain baru yang diharapkan dengan kelas Eropa ini bisa menghasilkan hasil yang lebih baik, tapi kita kalahnya justru lebih besar dibandingkan ketika kita di Piala Asia kemarin dengan materi pemain yang saya pikir hampir sama, pelatihnya juga sama kan. Jepang tetap dilatih oleh Hajime Moriyasu, tidak ada pergantian pelatih, pemainnya pun sama, hanya minus Ueda yang mencetak 2 gol yang absen karena cedera. Jadi ini sebenarnya pesan yang diberikan oleh Ketua Umum PSSI, pelatih tolong dievaluasi ini semua, kita mau pemain ini tampil lebih baik dari sebelumnya karena materi pemainnya ini sudah sangat luar biasa. Bahkan kalau bicara market value pemain Indonesia saat ini 597 miliar, setengah triliun. Saat ini Arab aja materinya pemainnya kalah dari harga market value-nya. Artinya dengan market value yang sangat besar ini ya harusnya ini bisa memberikan hasil yang lebih baik buat Indonesia. Oke, baik. Selanjutnya saya ke Bang Nil. Bang Nil, kalau kita tadi sudah membedah bagaimana banyak ya mungkin evaluasi terkait pertandingan semalam dan juga komentar Pak Erick Thohir. Kalau kita menatap ke depan, kita tahu Timnas Arab Saudi akan nanti juga berlaga bersama Timnas. Sebenarnya bagaimana Anda melihat kemungkinan untuk nanti Selasa bahwa sebenarnya kita punya modal yang cukup bagus ketika di Riyadh, kita 1-1 tahan imbang ya, dan ini juga jadi bisa acuan bahwa kita nggak perlu inferior melawan Arab Saudi. Bagaimana Anda melihat nantinya? Ya ini kan masalah mental lagi. Ketika kalah kita 4-0 lawan Jepang, tentu seluruh pemain kan down. Juga kepercayaan masyarakat akan berkurang juga. Kok pemain yang berkelas Eropa, yang pemain diaspora yang pernah dari Eropa kok kalahnya begitu dengan Jepang. Tapi situasi ini jangan membuat seluruh pemain merasa tidak pede menghadapi Arab Saudi. Terutama STY harus pede juga bagaimana menghadapi Arab Saudi bisa menangkan apa taktikal strategi yang harus dihadapi Arab Saudi. Dan SBY tentu mempunyai tim analisa taktikal bagaimana cara bermain Arab Saudi dan bagaimana kelemahan dari Arab Saudi. Nah, ini yang harus dipelajari dan harus disikapi oleh STY sehingga pemain merasa lebih mampu lagi dan lebih pede lagi untuk menghadapi Arab Saudi. Karena kemenangan besok melawan Arab Saudi itu akan memberikan macam daerah lagi buat pemain-pemain kita dalam menata laga melawan Australia dan melawan Jepang nantinya. Jadi kunci dari semua
situasi yang ada tadi malam ini, obatnya cuma satu, boosternya cuma satu, harus menang lawan Arab Saudi. Ya. Itu. Karena kita tahu terlepas dari apapun hasil Cina versus Jepang dan juga Bahrain Australia, kita harus menang ya Bang Nil ya. Menang dulu, menang dulu lawan Arab Saudi. Kalau kita menang lawan Arab Saudi, nanti kita bicara lagi. Oke. Melawan lagi di kandangnya dan melawan Jepang lagi di kandangnya. Jadi memang itu dilema juga dan harus harus mendekat. Bagaimana caranya? Itu Bang. Baik Bang Nil. Saya ke Bang Akmal. Bang Akmal, terakhir sebelum kita tutup diskusi ini, singkat saja Bang Akmal, bahwa kita akan nanti bertanding melawan Arab Saudi, juga modal kita juga sebenarnya cukup baik melawan mereka, sempat imbang 1-1 di Riyadh. Apa yang harus diperbaiki, Bang Akmal? Iya, Juno, saya ingin mengingatkan bahwa ketika kita mampu menahan imbang Arab Saudi 1-1, ketika itu situasinya agak sedikit berbeda. Kenapa? Karena ketika itu sebenarnya pemain Arab Saudi sedang tidak mood dilatih oleh Roberto Mancini, sehingga kemudian kita tidak tampil seperti apa yang diharapkan dan kita mampu kemudian membuat mereka tertahan 1-1. Jadi ketika itu sebenarnya situasi non teknis atau situasi ruang ganti Arab Saudi tidak bagus karena para pemain sebenarnya sedang memboikot Roberto Mancini. Sama halnya ketika kemarin kita menang 3-0 melawan Vietnam, itu pun ketika itu Vietnam para pemainnya sedang memboikot Philippe Rozier agar segera diganti. Nah ini kan situasi ini yang kemudian kita bisa tahan imbang. Artinya jangan sampai kemudian kita berpikir Arab Saudi ini bisa kita kalahkan dengan mudah misalnya. Pemikiran ini yang harus kita antisipasi. Kenapa? Karena kalau bicara rekor pertemuan, sebenarnya rekor pertemuan kita lebih bagus ketika kita berhadapan dengan Jepang. Kita pernah menang 5 kali lawan Jepang. Sementara lawan Arab Saudi, kita dari 13 pertemuan, kita sekalipun belum pernah menang melawan Arab Saudi. Terakhir 2007 kita di kandang sendiri di Piala Asia, kita kalah 1-2 dari Arab Saudi. Dan kalau kita lihat sekarang permainan mereka ketika melawan Australia, itu mereka sudah kembali ke permainan Arab Saudi yang sesungguhnya, dilatih oleh pelatih yang merupakan pelatih Arab Saudi ketika mengalahkan Argentina 1-2-1 di Piala Dunia. Jadi menurut saya kita harus hati-hati dengan Arab Saudi, dan benar kata Bang Nil, ini yang paling harus dibenahi adalah bagaimana sisi mental pemain setelah kalah 0-4 dari Jepang. Yang kedua adalah bagaimana Sintayong dalam waktu 3 hari ini menyiapkan strategi yang ampuh untuk untuk memberikan tekanan kepada Arab Saudi. Karena menurut saya, dalam catatan saya sejauh ini strategi permainan Sintayong monoton gitu. Bertahan, kemudian counter attack, bertahan, counter attack. Oke, ketika melawan Bahrain kita berhasil melakukan itu dengan mencuri 2 gol, tapi akhirnya hasilnya imbang 2-2. Jadi menurut saya Sintayong harus punya lebih banyak variasi dalam menyerang ketika kemudian kita dalam posisi harus menang. Karena kalau kemudian kita bermain bertahan dan kita mengatakan kita harus menang lawan Arab Saudi, itu satu hal yang mustahil. Kenapa? Karena menang itu harus mencetak gol. Dan itu problem ada di tim nasional Indonesia saat ini gitu. Kalau kemudian kita bermain dengan strategi bertahan, compact defense, untuk mencetak gol akan sangat sulit presentasinya. Oke, baik Bang Akmal, terima kasih sekali untuk evaluasi dan insight-nya. Bang Nil juga ya, harapan kita Sabah bahwa ada banyak perbaikan, dan mental tadi ini juga luar biasa harus jadi concern kita. Plus bagaimana kualitas pemain kita dengan nilai yang 0,5 triliun tadi harus bisa maksimal. Sekali lagi terima kasih ya. Salam sepak bola. Semoga kita punya kabar baik nanti Selasa. Terima kasih Bang.